Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat fillah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang keempat ya dalam pembahasan manhaj ini dengan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Terakhir kita berbicara tentang konsep bid'ah ya, makna hukum-hukumnya. Nah sekarang pun sebetulnya temanya masih berkaitan, cuma memang ada tambahan, yaitu meninggalkan pertengkaran dan duduk bersama ahlul ahwa. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di antara manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah tarkul khusumat, meninggalkan pertengkaran, wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu. Kita lanjut saja pada poin berikutnya karena memang berkaitan. Kemudian watarkil mira wal jidal, meninggalkan debat. Gitu ya, meninggalkan perdebatan, wal khusumat dan pertengkaran fid dini, di dalam agama. Nah, ini poin yang kita bahas sekarang. Apa? Meninggalkan pertengkaran, tidak duduk dengan pengekor hawa nafsu, terus meninggalkan debat di dalam agama. Nah, al-khusumat itu jamak dari khosmun, artinya bertengkar. Seorang ahlu sunnah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari setiap potensi yang akan menimbulkan apa? Konflik. Jadi sangat aneh dan heran kalau ada orang mengaku ahlu sunnah tapi beki pasea gitu, bertengkar. Kadang-kadang bikin status di Facebook yang memancing orang untuk berdebat dengan dirinya. Ini nggak betul ini. Saya sering menyaksikan itu di dalam Facebook, orang bikin status kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan perdebatan. Debat kusir akhirnya ilmu sajengkal gitu ya. Ari debatna sadepa. Eta sesakna naon eta. Ilmunya hanya satu jengkal tapi debatna sakieu. Itu sisanya apa? Akhirnya kita saksikan saling caci, saling apa? Maki. Tungtungna teh kampret jeung cebong we tungtungna teh. Nah ini ikhwan sudah keluar nih, orang mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi, tapi senang berdebat, berarti dia nggak paham dengan manhaj ahlu sunnah itu sendiri. Makanya antum yang punya Facebook, yang punya IG, manfaatkan itu untuk dakwah saja, nggak usahlah membuat status-status yang kemudian menimbulkan perdebatan. Seperti kemarin saya dapat screenshot tuh dari seorang teman. Ada orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin di India itu khawarij katanya. Karena menentang pemerintah. Pemerintah nukumaha heula tuh. Lihat. Orang dikatakan khawarij itu ketika dia menentang pemerintahan muslim. Dia keluar dari pemerintahan Islam baru dikatakan apa? Khawarij. India mah kafir. Maka pertimbangannya bukan khawarij atau bukan khawarij. Pertimbangannya adalah maslahat dan mudorotnya. Ketika menentang pemerintah kafir itu apakah lebih besar maslahatnya atau mudorotnya, itu pertimbangannya. Bukan masalah khawarij dan
bukan khawarijnya. Atuh dilihat komennya teh, nyawe dihujat habis-habisan itu orang. Gitu. Nah, ikhwan, tinggalkan yang seperti itu. Ya, tinggalkan seperti itu. Kalau kita senang berdebat, senang konflik, maka kita bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus kita pahami ini. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 140. Antum bisa baca di situ Allah berfirman wa qad nazzala alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab. An idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, dan dihinakan, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Gitu ya, gak perlu diajak debat. Ada orang menghina Al-Quran, kemudian oleh antum sok debat jeung saya, gak usah. Tapi kata Allah, tinggalkan mereka itu. Gitu ya, gak perlu diajak debat. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka berbicara dalam tema yang lain. Innakum idzan misluhum, kalau kita mendengar Al-Quran dihina, kemudian dikufuri, kita tetap duduk di sana, maka kita seperti orang yang menghina dan mengkufuri Al-Quran tersebut, kata Allah. Jadi kalau antum sedang duduk misalnya, kemudian ada orang mengatakan sama antum, ini dalam Quran ada ayat yang bertentangan, ya apa ini, sudah. Tinggalkan saja orang seperti itu. Gak usah diladeni. Gak usah diladeni. Ya, kalau diladeni maka kita seperti orang tersebut. Dan orang itu kalau sudah kafir dengan ayat-ayat Quran, bagaimanapun kita menjelaskan kepada dia tentang Al-Quran bahwa di dalamnya tidak ada pertentangan, gak akan nerima. Kalau memang diawali dari keyakinan bahwa Quran itu sudah banyak pertentangannya, kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu. Saya ini ada di dalam HP saya ini ucapan-ucapan para ulama tentang terlarangnya ini bencinya mereka terhadap al-jidal wal miro, perdebatan di dalam agama. Ini di dalam kitab Jami'ul Usul, tulisan Ibnu Asir. Di sini dikatakan Ibnu Abbas berkata, la tumari akhok, kata Ibnu Abbas, janganlah engkau mendebat saudaramu. Fa innal miro la tufhamu hikmatuhu, karena perdebatan itu hikmahnya tidak pernah dipahami. Wala tu'man go'ilatuhu, dan go'ilahnya, dahiyahnya, keburukannya sulit untuk dihindari. Gitu ya. Jadi orang yang senang berdebat itu rentan untuk masuk ke dalam keburukan. Kata Imam Ibnu Qudamah, perdebatan itu sumber keburukan. Kenapa? Karena dalam perdebatan pertama ada keangkuhan seseorang itu. Dia ingin merasa lebih daripada orang lain, kan gitu. Dalam debat seperti itu. Kemudian yang kedua, seringkali dalam perdebatan dia merendahkan lawan bicaranya. Dia merasa lebih dari lawannya dan merendahkan lawan bicaranya. Yang ketiga, dia tidak aman dari riya. Sok, orang yang debat seperti itu. Makanya ada kan orang yang ketika diajak diskusi dia memberi syarat, boleh diskusi dengan saya tapi kumpulkan misalnya 3.000 orang. Untuk apa? Gitu ya. Kecuali misalnya seperti Zakir Naik, tujuannya untuk mengislamkan orang-orang kafir. Ini debat misalnya tentang satu permasalahan fikih, kemudian dia ingin mengumpulkan ribuan orang, untuk apa? Ya. Untuk apa coba? Nah, makanya orang yang berdebat itu rentan masuk ke dalam keburukan. Dan orang-orang seperti itu banyak, ikhwan. Beda fikih saeutik debat. Nu hiji utek-utekan, nu hiji henteu. Wah, utek-utekan euy. Debat. Ayo debat ah.
Cek nu teu utek-utekan teh hayu gitu kan ya. Kete beres debat teh nu hiji utek-utekan kene nu hiji henteu da kitu. Ya, dalam masalah fikih selalu seperti itu. Nu hiji kunut, nu hiji henteu debat. Sigana teh lamun teu debat teh ateul. Ceulina teh gitu. Nepikeun kacomro diperdebatkan. Sok ieu jerona naon? Geus puguh oncom jerona. Masih diperdebatkan. Ada yang seperti itu? Ada, ikhwan. Kalau melihat orang berbeda sedikit saja dalam urusan fikih, rasanya teh atel kalau tidak berdebat itu. Nah, kemudian ketika debat, mulailah dia akan mencari-cari dalil supaya dipandang oleh orang lain dia orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang tidak terkalahkan. Makanya ikhwan, kebanyakan orang yang berdebat itu nggak pernah menemukan solusi. Nggak pernah menemukan titik temu. Masing-masing akan mempertahankan apa? Egonya. Dan antum harus tahu ikhwan, orang yang menang di dalam debat itu belum tentu benar itu. Jangan dikira orang yang selalu menang dalam berdebat itu posisinya selalu benar. Enggak. Suatu hari datang dua orang kepada Nabi berebut tentang sesuatu. Mereka kemudian saling mengeluarkan hujah di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, aku tahu. Di antara kalian berdua ini ada yang paling hebat di dalam berhujah. Maka barang siapa yang aku berikan hal ini kepadanya, sedangkan dia tidak berhak mengambilnya, seolah-olah aku telah memberikan kepadanya sekerat api neraka, kata Nabi. Jadi orang yang menang debat belum tentu benar. Ya, karena mungkin dia belajar retorika, dia belajar ilmu logika, ilmu mantik, kan seperti itu. Atau mungkin kawan debatnya dia berada dalam posisi benar tapi sulit mengungkapkan kebenaran itu dengan lisannya. Sulit menemukan kata-kata yang bisa mewakili pemikirannya. Akhirnya dia keluh. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Kang Jalal berdebat dengan seorang ahlu sunnah. Di sebuah kampus pasca sarjana. Ngahulang atuh pas saya pak. Sapoe teh kieu bener Kang Jalal gitu. Ayat-ayatna tentang pluralisme di dalam Al-Qur'an. Pluralisme dalam Al-Qur'an, dia bawakan ayat-ayatnya, dia bawakan ulama-ulama yang menafsirkannya dan yang dibawa itu ulama ahlu sunnah. Dia enggak ambil penafsiran ulama Syiah, enggak. Ulama ahlu sunnah, Qurtubi, Tobari, ucapan-ucapan. Saya duduk paling depan ketika itu. Si Ustadz ahlu sunnah ini gak bisa apa-apa Pak. Gak berkutik. Akhirnya apa? Hanya emosi yang keluar. Gitu. Para pengikutnya pun caci maki yang keluar. Kang Jalal santai weh Pak. Dicaci maki teh biasa weh. Dia pakai apa itu yang TV itu slide itu ya. Diperlihatkan klik-klik anaknya yang menjadi operatornya itu. Lihat. Kita yakin dia dalam posisi yang salah. Tapi dalam arena perdebatan seperti menang. Kenapa? Karena dia ahli logika, ahli retorika, ahli komunikasi. Dia tahu bagaimana harus mengomunikasikan pemikirannya kepada audiens. Makanya majelis-majelis perdebatan itu seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran itu. Makanya kenapa orang-orang liberal kalau diajak diskusi senang mereka. Selalu dilayani siapapun yang mengajak. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk mereka. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenapa para ulama menyarankan kita untuk tidak duduk di majelis-majelis seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita duduk bersama mereka, maka kalian seperti mereka. Tinggalkan, syubhatnya besar Pak. Gitu. Sesuatu yang salah, kalau terus disampaikan dan dikemas, maka seolah-olah menjadi sesuatu yang benar. Akhirnya kita pulang dengan membawa syubhat. Ari pas indit mah, syubhat. Ari pas balik ngahulang, nah siganu bener gitu tah bahayana syubhat itu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya, kan gitu di dalam hadis. Nah makanya hati-hati ikhwan dengan orang-orang seperti itu. Jangan antum misalnya kemudian saya nges ngaji di Al-Kausar saminggu sabaraha kali rek ngajak debat Kang Jalal ulah. Gitunya.
Beres debat jadi Syiah antum. Kita datang ka dieu teh saat abdi tos Syiah ya nama kan gitunya. Kepret ku saya kan gitu. Abdi tos janten Syiah. Nah, hati-hati ikhwan. Makanya ini kalau kita mau belajar dengan benar apa itu manhaj, kita akan menemukan. Dan ini ikhwan, kalau antum membaca kitab manhaj apa saja, insya Allah antum akan menemukan poin seperti ini. Termasuk Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Coba antum baca, pasti ada ini. Gitu. Di antara ciri Ahlus Sunnah, dia tidak senang bertengkar, tidak senang berdebat. Gitu. Karena Ahlus Sunnah itu kan al-jamaah. Dia bersatu di atas sunnah Nabi, bukan bertengkar. Nah, orang yang belajar sunnah senang bertengkar itu sigana ya diciptakan dulu dari tanah sengketa. Gitu orang. Gitu. Nyata kesepas saya kan manusia teh dari tanah. Gitu talamun aya nu resep pasea berarti dari tanah sengketa eta teh. Mata geus jadi jelema na teh resep itu bersengketa dengan orang. Gitu. Kemudian ucapan yang lainnya, ucapan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dalam kitab Zuhud. Az-Zuhdu. Beliau mengatakan man min istihqaq haqiqatil iman. Di antara merealisasikan hakikat keimanan, kata Abu Dzar, sahabat Nabi, di antara merealisasikan hakikat keimanan, tarkul miro adalah meninggalkan perdebatan. Tuh. Ya, meninggalkan perdebatan. Kemudian Abu Darda, sahabat Nabi, berkata juga, ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan, kafa bika isman, cukup bagimu mendapatkan dosa. Kata Abu Darda, cukup bagimu mendapatkan dosa Allah tazalu mumarian ketika engkau senantiasa berdebat. Jadi orang yang banyak berdebat itu loba dosana. Itu ya, makanya hati-hati antum. Kemudian Ibnu Umar ini kitab Zuhud, tulisan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan apa? Walan yusiba rajulun haqiqatal iman. Seseorang tidak akan mendapatkan hakikat keimanan. Sama dengan ucapan Abu Darda tadi. Seseorang tidak akan mendapatkan hakikat keimanan hatta yatrukal miro, sehingga dia meninggalkan perdebatan. Hatta yatrukal miro. Wa huwa ya'lamu annahu shadiq, walaupun dia tahu dia dalam posisi benar. Gitu. Walaupun dia tahu dalam posisi benar. Jadi jangan mentang-mentang antum sudah merasa benar atau antum memang dalam posisi benar karena antum punya hujah, punya dalil, kemudian antum mengajak orang untuk berdebat. Ya, enggak seperti itu. Maka Ibnu Umar tegas, orang yang senang berdebat dia tidak akan pernah mendapatkan hakikat keimanan. Kemudian yang kedua, wayatruk al-kadzib fil mizahah, dan dia meninggalkan dusta walaupun bermain-main. Gitu, walaupun heureuy. Mata tongsok ngabohong. Gitu ya. Walaupun main-main, lamun rek ngadongeng bejakeun ieu dongeng, bohong. Gitunya. Misalnya bapak punya lelucon gitu kan. Gitu. Tapi sebelum disampaikan teh bejaan heula, ieu teh tapi bohong gitunya. Ngan mau rame gitu. Ya, atuh udah geus apal gitu. Tadina kan ngabohong teh ngarah seuri gitu kan ya. Borong geus serius ternyata wadul tadoraka yang seperti itu. Kata Nabi wailun wailun wailun, celaka. Nah, kata Ibnu Umar tadi dua orang yang tidak akan mendapatkan hakikat iman sampai apa? Meninggalkan debat dan walaupun dia benar serta meninggalkan dusta walaupun bermain-main. Kemudian dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ini riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, Abu Daud gitu, kitab Zuhud, dan Syekh Albani mensahihkan sanadnya. Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Idza ahbabta akhan falatumari. Kalau engkau mencintai seseorang, janganlah engkau mendebatnya. Gitu. Jadi
kita punya teman, kita teh seneng sama teman kita itu, jangan berdebat dengan dia. Tinggalkan perdebatan. Kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, Imam Ghazali. Imam Malik mengatakan al-mira yuqasil qulub. Perdebatan itu mengeraskan hati, kata Imam Malik. Perdebatan itu mengeraskan hati, wa yuwarrisud dhagain, dan mewariskan kebencian. Makanya orang yang berdebat itu kadang-kadang setelah selesai hatinya itu jadi apa? Jauh gitu. Kalau ketemu gak nyaman gitunya. Iwan, antum pernah ketemu sama orang tapi rasanya tuh jauh sama orang itu teh. Padahal dia di hadapan kita. Sebetulnya apa itu yang saling berjauhan itu? Itu ruhnya. Kalau ruh kita sudah tidak bertemu, ya jauh walaupun dekat secara fisik. Nah, perdebatan itu bisa mengakibatkan kita seperti itu. Nah, makanya kenapa saya itu nggak senang berdebat. Kalau ada orang misalnya menyanggah gitu ya, mengatakan, Ustadz nggak seperti itu tapi gini-gini, ya terserah silahkan. Kewajiban kita hanya menyampaikan apa? Kebenaran. Antum punya dalil, punya hujah, sampaikan. Setelah itu dia ngajak debat, gak perlu dilayani. Posisi kita bagaimana? Anda mau menerima hujah saya, alhamdulillah. Tidak mau menerima, ya alhamdulillah juga. Syekh bin Baz itu kan pernah ditanya. Gitu ya. Syekh bin Baz itu pernah ditanya, Syekh, apa yang menyebabkan engkau begitu dicintai? Maka Syekh bin Baz menjawab apa? Alhamdulillah, kata Syekh. Aku hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Gitu. Aku hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Ketika orang mau menerima kebenaran yang aku sampaikan, maka segala puji bagi Allah. Dan ketika orang tidak mau menerima kebenaran yang aku sampaikan, maka segala puji bagi Allah. Cukup seperti itu. Nah, jadi kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah, Allah yang membukakan hati siapa saja yang Ia kehendaki. Tidak perlu kemudian ketika antum tidak diterima dakwah antum, kemudian antum mengajak debat ke sana kemari gitu. Kemudian antum memusuhi orang, nggak usah seperti itu. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Suatu saat Imam Malik berbicara tentang dengan seseorang yang mengajaknya berdebat. Maka Imam Malik mengatakan, kullama ja'a rajulun azda bin rajulin tarokna ma nazala bihi Jibril. Apakah setiap kali ada orang, kata Imam Malik, yang menang di dalam berdebat, ketika dia berdebat dengan orang lain, apakah kemudian kita harus meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril? Gitu. Ya. Kita sudah tahu ini benar, hadisnya jelas. Kemudian pemahamannya benar dari para ulama. Datang orang mendebat hal tersebut. Kemudian kita kalah dalam perdebatan. Apakah kita akan meninggalkan kebenaran itu? Makanya kata para ulama, orang yang senang berdebat, dia akan senang berpindah-pindah. Maksudnya apa? Ketika ada orang menang, ikut orang ini. Nanti nulain menang, mengalahkan orang, milu kasih eta. Seperti itu. Nanti datang lagi orang lain debat dengan si ini menang, milu lagi kan nulain. Nah, orang yang banyak berdebat, kata Imam Malik, akan aksaro tanakulan. Dia akan berpindah-pindah seperti itu. Cara beragamanya seperti itu. Akan mengikuti orang yang menang di dalam berdebat. Ya, maka ketika ada seorang ulama diajak berdebat, wahai Syekh, ta'al, ujadiluka, kesini aku akan mendebatmu. Maka ulama itu mengatakan, carilah orang yang masih ragu di dalam agamanya. Adapun aku telah yakin dengan apa yang aku yakini. Gitu. Cari orang yang ragu. Antum harus tahu kalau ada orang senang berdebat, itu ciri bahwa orang itu ragu dengan apa yang dia yakini. Ragu dengan pegangannya itu. Maka dia akan mengajak orang terus berdebat. Ketika dia mengalahkan seseorang, dia merasa yakin, oh saya benar. Gitu kan. Kenapa? Karena dia kalah. Nanti dia akan mencari lagi untuk meyakinkan lagi. Sebetulnya dia tidak pernah keluar dari keraguannya. Kenapa? Tadi bahwa orang yang menang di dalam berdebat itu belum tentu benar. Gitu.
Nah makanya antum pegang kebenaran itu dan cukuplah antum amalkan, antum dakwahkan. Tidak perlu diperdebatkan dengan orang lain. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Layla berkata, Imam Ibnu Abi Layla di dalam kitab Az-Zuhud juga, tulisan Imam Hanad. Beliau mengatakan la tumari akhok, janganlah kalian atau engkau mendebat saudaramu. Fa innahu la ya'ti bi khairin, karena perdebatan itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Gitu ya, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Nah, itu diantara beberapa ucapan ulama dan masih banyak ikhwan, masih banyak. Kalau dibaca semuanya saya capek bacanya. Itu antum mah enak ngadangukeun hungkul. Nah, kemudian dalam kitab ini qala Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha ini muridnya siapa Rashid Ridha ini? Muhammad Abduh. Nah, Rashid Ridha ini seorang ulama. Gitu ya, ahlu sunnah. Beliau mengatakan apa? Ketika beliau menafsirkan surat An-Nisa ayat 140 tadi, beliau berkata, yadkhulu fi hadhil ayah, masuk ke dalam ayat ini kulla muhdatsin fid din, segala perkara-perkara baru di dalam agama, wa kullu mubtadiin, dan setiap ahlu bid'ah. Gitu ya. Setiap ahlu bid'ah masuk ke dalam ayat ini. Kemudian di dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man sami'a bid-dajjal, barang siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal, kata Nabi, falyana'a anhu, hendaklah dia segera lari. Tong disamperkeun aya Dajjal teh. Dajjal datang. Urang nempo yuk, penasaran cenah siga kumaha. Ayo ngabring ningali Dajjal, nonton kieu. Emang sirkus gitu ya. Jadi barang siapa yang mendengar Dajjal, maka hendaklah dia lari. Mastata'ta, semampunya. Fa innar rajul, karena ada seseorang, kata Nabi, ya'tihi, dia mendatangi Dajjal. Wa huwa yahsibu annahu mu'min, dan dia menyangka dirinya sebagai seorang mukmin. Itu dia menganggap, wah baik dah, saya mah punya iman gitu, kuat iman lah, insyaallah selamat gitu. Moal naon. Fama yazalu hatta yatba'uhu, kemudian dia terus menyangka bahwa dia akan sanggup menghadapi Dajjal karena keimanan yang ada pada dirinya. Hatta yatba'uhu lamma yaromahu minasyubhat, sampai akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal disebabkan syubhat-syubhat yang diberikan oleh Dajjal tersebut. Karena Dajjal kan akan membawa syubhat nanti. Neraka dia perlihatkan seperti apa? Surga seperti neraka. Dia bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang yang mati, kan gitu kata Nabi, menyembuhkan orang yang sakit. Setiap tanah yang dia lewati yang tadinya kering kemudian menjadi subur. Sampai orang yang punya iman, yang merasa imannya itu kuat, terkena syubhat juga akhirnya. Wah benarnya Dajjal teh, kan gitu. Dulu di India ada siapa itu? Yang Said Baba ya, Said Baba anu keribo. Puntennya bilih anu keribo di dia gitu. Aya anu keribo itu ada Said Baba, itu dia bisa mengeluarkan semacam kristal ya dari mulutnya, kemudian mengeluarkan tepung dari tangannya, dan konon katanya dia bisa menghilang gitu dari satu tempat ke tempat lain, dan banyak yang terfitnah. Dulu orang mengira dia Dajjal yang dijanjikan oleh Nabi, tapi mati juga akhirnya, ternyata bukan gitu, karena matanya enggak awar kan, matanya normal, dan di jidatnya tidak ada tulisan apa? Bukan kafaro, non muslim. Gitu. Ya kan di Indonesia mah nggak boleh bilang kafir. Jadi non muslim tulisannya. Jadi kayak Dajjal mun ke Indonesia teh kela teu meunang cenah. Taplok we ku gambar tempel non muslim tulis.
Kan bisa digamplang cina biasa yang bilang kafir saya tempeleng kan gitunya. Nah sieun digamplang diganti ku non muslim di dia itu ya itu si Said Baba itu di antara dajjal kecil karena kata Nabi nanti di akhir zaman itu akan ada 30 orang yang mengaku sebagai dajjal semuanya merasa dirinya sebagai rasul. Nah mungkin ya di antaranya siapa? Said Baba ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan ikhwan. Qala Syekh Ibnu Battah. Syekh Ibnu Battah berkata ketika beliau mentaklik ya hadis yang tadi, hadis tentang Dajjal tadi. Beliau berkata ini adalah ucapan Rasulullah kata beliau. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang Islam, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsi wa ma'ahida min ma'rifatihi bi sihhati madhhabi alal mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa. Janganlah kata beliau baik sangka kalian terhadap diri kalian gitu ya. Kemudian baik sangka kalian bahwa mazhab kalian itu benar, pemikiran kalian itu benar, itu jangan menyebabkan kalian membahayakan agama kalian. Dengan apa? Dengan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Yang dimaksud dengan ahlul ahwa di sini apa? Ahlul bid'ah. Nah nanti dalam kitab ini ada poin-poin penjelasan ahlu bid'ah itu siapa. Karena seseorang dikatakan ahlu bid'ah itu ketika dia punya kriteria tertentu. Sebagaimana yang ana jelaskan sama antum bahwa tidak semua orang yang melakukan bid'ah disebut ahlu bid'ah. Karena ada orang yang melakukan kebid'ahan gak ngerti kalau itu bid'ah. Atau dia ditipu orang misalnya. Dihasut orang untuk melakukan kebid'ahan dalam keadaan dia gak mengerti bahwa itu adalah bid'ah. Oleh sebab itu antum gak boleh misalnya ada tetangga antum suka melakukan bid'ah, antum sebut ahlu bid'ah. Saya gak maulah kenal dengan tetangga itu, kenal ahlu bid'ah. Jangan dulu dikatakan ahlu bid'ah sampai terpenuhi tidak kriteria ahlu bid'ah pada diri orang tersebut. Karena para ulama memberikan kriteria-kriteria tertentu ketika seseorang disebut sebagai ahlu bid'ah. Ngaranna ge ahli atuh. Expert ahli teh. Jadi memang keahliannya membuat bid'ah gitu. Dan antum kata Imam Barbahari menukil satu asar ya dari sahabat bahwa kalau antum ingin banyak pengikut, ciptakan kebid'ahan. Gampang gerasok. Antum ingin masyhur gitu ya, banyak dikenal orang, jadi ulama, ajengan gitu. Ingin banyak diikuti, buat satu bid'ah, banyak yang ikut nanti. Atau tong boroning gitu atuh. Kerajaan agung sejagat wae loba nu milu. Nya atuh. Sunda non empire sok. Kan teu kahartinya. Aya 500 juta dolar cenah di Swiss. Pek teh palsu eueuh gitu. Sok nu kitu wae loba nu mengikuti ikhwan. Ya padahal orang teh apal wadul lah gitu. Da nempona ge hayang seuri atuh. Ya berdebat dengan ahli sejarah gitu kan, dengan orang-orang pinter meni pede gitu. Ya tapi kita belajar dari kepedeannya gitu ya.
Gak peduli dengan pandangan orang gitu ya. Kita bermanhaj pun harus seperti itu. Bahwa kita bermanhaj itu bukan ingin dinilai sebagai salafi oleh orang lain. Enggak. Gitu ya. Antum kalau ingin bermanhaj salaf, jangan mencari pengakuan orang. Pengakuan ustadz gak usah. Yang menilai kita bermanhaj salaf atau tidak itu Allah, bukan manusia. Gitu ya. Kalau itu hak-hak ucapkan, batil-batil. Walaupun yang menyebutkannya seorang salafi, kalau kebatilan ya batil. Gak usah dicari-cari pembenaran. Gitu. Walaupun yang mengatakannya seorang ustadz misalnya yang bermanhaj salaf, kalau batil ya batil, katakan. Jangan sampai kepada orang kita kemudian banyak menghujat, tapi ketika ada orang yang mengaku bermanhaj salaf melakukan kesalahan, kita bela-bela, gak usah. Salah ya salah. Walaupun kita harus berhadapan dengan mayoritas misalnya, gak mesti kita takut. Gitu ya. Kenapa? Yang menentukan kita ahlu sunnah atau bukan itu Allah. Kita berusaha mengamalkan apa yang diajarkan ini. Gak usah menjilat, mencari pengakuan orang. Ya. Maknya tuh Sunda Empire wae tidak menjilat. Gitu ya. Kekeh wae. Kayak Bill Gates. Terus ada itu teh. Erdogan cina bakal sarumping ke Bandung untuk registrasi negara masing-masing. Registrasi ulang gitu nya. Kabayangnya ala lantri siga teh kieu di kecamatan. Gitu, registrasi. Tangke cenah anu telat registrasi bakal menyediakan mobil keliling cenah gitu. Waktuna ba'da lohor nepikeun ka asar untuk meregistrasi tuh. Nya eta teh ngawadul ikhwan, tapi pede. Masa kita yang berada di atas kebenaran tidak pede? Sampaikan saja kebenaran ini. Orang mau mengikuti, mau tidak, mau memuji, mau mencemooh, gak peduli kita. Bukan itu yang kita inginkan dengan dakwah ini. Keberhasilan seorang dai itu ketika dia menyampaikan kebenaran. Bukan ketika banyak pengikutnya, bukan. Untuk apa banyak pengikut kalau yang disampaikan kebatilan, kesalahan, kekeliruan. Nah, oleh sebab itu kita bermanhaj itu karena mencari keridhaan Allah. Ya, itu intermezzo lah. Nah, jadi ahlul ahwa itu ada kriterianya. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke dalam kriteria itu, jangan kita duduk dengan dia. Ada orang jelas Mu'tazilah misal, atau jelas dia Khawarij atau Syiah, kemudian kita duduk-duduk dengan dia, mendengarkan dia ngomong, gak usah. Ya, tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Tapi kalau yang bicara orang awam karena dia ngaji kepada satu pengajian itu yang dia terima, kemudian dia ngobrol, maka orang seperti itu harus kita nasihati. Kita dekati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Makanya saya selalu menekankan kepada antum, kita berusaha untuk kuat di dalam bermanhaj, tetapi sampaikanlah manhaj ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang adab, dengan cara yang santun. Dan orang itu mau menerima kebenaran atau fitrah manusia itu terbuka dengan kebenaran. Jangan sampai dia lari karena cara kita menyampaikan kebenaran itu. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, udah khiluhu li unadhiruh. Aku kan duduk dengan dia untuk mendebatnya gitu. Gaya gitu kan ya. Merasa dia punya iman, punya ilmu. Kemudian dia mendatangi ahlu bid'ah untuk mendebatnya. Au li astakhrija minhu madhabahu. Atau agar aku bisa mengeluarkan dia dari mazhabnya selama ini. Jadi puntennya Kang Jalal ku abdi disebut wae ya. Bisi antum nonton abdi. Gitunya. Kan weda. Iya mah menyampaikan kebenaran namanya juga ya. Da Kang Jalal mah tos masyhur lah sebagai tokoh apa? Syiah. Gitu. Sebagai tokoh Syiah. Misalnya antum benar. Geus ngaos ya ka Mang Chandra. Usulus sunnah. Sumpengnya ka bumi Kang Jalal antum teh. Kang, yuk orang berdebat. Gitu. Mudah-mudahan akang tiasa tobat. Gitu, kembali kepada kebenaran ahlu sunnah. Debat weh antum teh hari pas itu ngadebat antum olohok antum teh kan gitu nyanya kangnya benernya bener akangnya bener berarti Mang Chandra nu salah teh kangnya gitu
Sana salah. Aing geus moal ngaji deui Kakang we ngaos teh abdi mah. Gitu. Awalnya semangat untuk mendakwahi agar dia keluar meninggalkan syiahnya. Kan seperti itu. Ini terkena undang-undang ITE enggak saya ini? Ya? Terkena undang-undang ITE? Nah, kayak di cut-nya. Gitu. Ya, baheula mah tara aya nu kieu atuh ieu teh naon? Kajian teh kita bebas menyampaikan kebenaran. Ayeuna mah kebenaran teh dikriminalisasi. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian fa innahum asyadu fitnatan minad dajjal. Sesungguhnya mereka itu. Siapa? Ahlu bid'ah itu fitnahnya lebih hebat daripada apa? Dajjal. Daripada dajjal. Wa kalamuhum alsaq minal jarob. Dan ucapan mereka lebih menempel daripada jarob. Antum tahu jarob? Penyakit kulit. Antum misalnya, bukan. Jadi ini kulit antum kan warna hitam nih. Maroplokan si warnanya tuh. Berubah menjadi putih. Lain balas bogo. Ya orang lembur sih karena ya. Orang Majalaya. Lain balas bogo. Jarob yang pigmen kulitnya itu. Lain hapur. Aduh jeung hapur deh. Lain kudis mah kukal panak ya leungit. Ieu mah non jadi pigmennya hilang. Gitu ya, pigmen kulitnya hilang itu jarob. Orang Sunda bilangnya corob. Ada yang pernah dengar penyakit corob orang Sunda? Itu teh bahasa Arab, jarob. Gitu, lain buduk. Jarob ya mah. Nah, kata Imam siapa? Ibnu Battah. Beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah, ucapan ahlu bid'ah itu kalau sudah masuk ke dalam hati, itu nempelnya susah untuk dikeluarkan itu. Pertanyaan. Syukran. Susah sekali. Seperti penyakit, lebih sulit dari penyakit apa? Jarob katanya. Wa ahraqalil qulub minal lahab. Dan lebih membakar hati daripada api. Tuh. Kebid'ahan itu. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas. Aku telah melihat sekelompok orang. Kanu yal'anunahum. Orang-orang itu melaknat para ahli bid'ah. Wa yasubbunahum fi majalisihim ala sabilil inkar. Mencela ahlu bid'ah di majelis-majelis mereka. Gitu ya. Untuk mengingkari. Waraddi alaihim. Kemudian membantah mereka. Famazalat bihim al-mubasatoh. Tapi orang-orang itu suka ya gitu. Gitu ya, berdampingan dengan ahlu bid'ah itu. Wa khafiyul makr wa daqiqul kufri. Sedangkan makar dan kekufurannya sangat lembut. Gitu ya, sangat lembut. Hatta sobbu ilaihim. Sampai akhirnya orang-orang yang tadinya membantah ahlu bid'ah itu menjadi condong kepada mereka. Imam Ibnu Battah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri orang-orang seperti itu. Eta teh zaman ulama, ikhwan. Zaman ketika ulamanya banyak. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Makanya hati-hatian tuh. Ya, kita mendakwahkan ini karena kita sayang kepada umat gitu. Karena masalah-masalah seperti ini masalah yang sudah sedari dulu. Fitnah ini sedari dulu terjadi. Dan para ulama begitu banyak memperingatkan kita dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka. Bahwa fitnah ini lebih hebat daripada fitnah dajjal itu. Fitnah ahlu bid'ah itu. Kemudian dari Anas bin Malik datang seorang laki-laki kepada dia. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Abu Hamzah, laqitu qauman yakdzibuna bi syafa'ah wa bi azabil qabri. Aku bertemu dengan sekelompok orang yang mendustakan syafaat dan mendustakan azab kubur. Siapa mereka? Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu enggak percaya syafaat, enggak percaya azab kubur. Termasuk Khawarij itu enggak percaya. Kenapa? Bagi mereka pelaku dosa besar sudah kekal dalam neraka. Sedangkan fungsi syafaat itu salah satunya untuk siapa? Para pelaku dosa besar. Agar mereka tidak masuk neraka atau dikeluarkan dari neraka. Makanya mereka enggak percaya. Kemudian mereka enggak percaya azab kubur.
Nah kelompok seperti ini masih ada sampai sekarang kan. Yang gak percaya dengan azab kubur sampai sekarang masih ada. Maka Anas bin Malik mengatakan apa? Ulaikal kazzabun. Mereka itu adalah para pendusta. Gitu ya. Fala tujalishum. Jangan kau duduk dengan mereka. Kalau ada orang gitu ya. Dia mendustakan azab kubur. Dan dia seorang alimnya. Ingat, bukan karena kebodohannya. Bukan karena keawamannya. Tetangga antum ujuk, ternyatanya azab kubur teh teu aya. Saur saha abdi kamari ngaos teu aya. Nah, eta mah dinasehati nu kitu mah. Berikan hujah kepada dia, dalil kepada dia dan katakan bahwa yang memberitahu dia salah. Gitu. Tapi kalau dia alimnya, gitu ya, termasuk kepada ahlu bid'ahnya, maka antum gak boleh duduk dengan orang-orang seperti itu. Nah, yang pertama kali menolak azab kubur itu Mu'tazilah, ikhwan. Karena apa? Karena mereka membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Gitu. Seolah-olah kalau hadis ahad itu gak berlaku di dalam masalah akidah. Ya. Seolah-olah gak berlaku dalam masalah akidah. Padahal para ulama salaf itu gak pernah membedakan antara mutawatir dengan ahad. Dalam akidah, dalam syariah semuanya berlaku selama datang dari Nabi sahih atau hasan. Dan azab kubur siapa di antara sahabat, di antara tabi'in. Gitu ya. Yang kemudian mengingkari azab kubur gak ada. Gak ada. Semuanya beriman kepada azab kubur itu. Di mana? Di alam kubur, bukan di kuburan. Dari kuburan mendigalinya gitu-gitu kene. Makanya bedakan antara kuburan dengan alam kubur itu beda, ikhwan. Ya, antum nanya dari mana Pak? Dari kuburan kan biasa, tapi ditanya sok. Di mana Pak? Di alam kubur kan lompat antum. Gitu. Ya. Lompat pasti jurig kan gitu di alam kubur. Makanya orang yang mati dimakan ikan, dibakar, disuruduk sapi misalnya, dihakan munding misalnya, kemudian habis ia kembali kemana? Ke alam kubur. Gitu ya, walaupun tidak dikubur ya kembali ke alam kubur. Nah jadi orang yang mengingkari azab kubur itu ternyata sejak zaman Anas bin Malik sudah ada. Gitu, karena memang Anas bin Malik itu kan di antara sahabat yang usianya panjang itu. Dan fitnah firqoh itu kan muncul di akhir-akhir masa apa? Sahabat Nabi SAW. Yang pertama adalah Khawarij itu. Gitu, yang memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Maka disebut Khawarij, artinya khuruj, keluar. Dari siapa? Dari kepemimpinan Ali. Dan Ali itu muslim. Pemimpin yang menegakkan Al-Quran dan sunnah. Nah kalau orang keluar dari pemimpin seperti ini baru disebut Khawarij. Ayo nu ngalawan ka pamimpin India nu kafir malah lain Khawarij atuh eta mah. Ngaco. Gitunya. Ngaco orang muslim India Khawarij. Doraka tas ya. Makanya sabara ribu ta muslim India di Khawarijkeun ku si eta. Gitu. Tanggung jawabnya tuh di hadapan Allah. Itu bukan Khawarij yang keluar yang melawan kepada, bahkan Syekh bin Baz mengatakan apa? Kalau pemimpin itu jelas menampakkan kekufuran, maka boleh memerangi. Tapi dengan syarat, kata Syekh bin Baz, ada kemampuan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih apa? Besar. Gitu. Jadi pertimbangannya bukan Khawarij, pertimbangannya maslahat dan mudarat. Nah ya nu ngaji na saminggu sakali tapi geus jadi mufti. Jadi ngaco. Kemudian Ibnu Abbas berkata apa? La tujalis ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlu bid'ah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Karena duduk-duduk dengan mereka itu membuat hati sakit. Gitu ya, membuat hati sakit. Kemudian Abu Al-Jauza berkata, dan beliau di antara ulama tabi'in, kibar tabi'in. La'an yujawironi qirdatun wa khanazir. Andai kata aku bertetangga dengan monyet dan babi, ahabbu ilayya min an yujawironi ahadun minhum. Lebih aku senangi daripada aku bertetangga dengan ahlu bid'ah. Lihat, ahlu bid'ah. Ya, bukan pelaku bid'ah. Bisi antum, aduh iya tetangga abdi ngalakukeun wae bid'ah, pindah we abdi mah.
KRT nu lain di eta kitu deui gitu. Sok rek ka mana antum? Ya, rek ka leuweung antum. Cicing di leuweung enggak ditu. Sok aya orang nih sembarangan menerapkan ucapan-ucapan ulama ini. Diterapkan di kebon gedang. Atuh riweuh saya rek pindah ka mana? Gitu ya, neangan kontrakan teh hese mangkani ayeuna mah. Jadi antum harus paham, makanya nanti nih ada pembahasan dan ahlu bid'ah itu memiliki alamat, memiliki ciri-ciri. Nah, ini yang harus antum pahami, tapi sigana moal dibahas ayeuna. Moal kaburu gitu ya. Moal kaburu lah, jongjon walah ngaos tong hayang geura beres. Hari ditanya poho deui. Gitu. Ya, mungkin ini pembahasan ini nanti kita split ya jadi 2 kali 2 kali pertemuan insya Allah. Pembahasan tentang nanti ciri ahlu sunnah, ciri ahlu bid'ah seperti apa. Antum harus tahu. Nah nanti kita introspeksi asup ke mana orang teh gitu. Ya pas belajar, gening ahlu bid'ah orang teh kan gitu. Bisi, iya mah bisi gitu. Mata kudu apal orang teh. Tadi antara ahlu bid'ah mah suka memecah belah. Resep pasea, berdebat, memecah belah. Alamun orang masuk kanu resep pasea jeung berdebat kade eta teh. Bisi ahlu bid'ah orang teh. Gitu ya. Kita misalnya mengajak orang hanya kepada diri kita saja ke kajian kita etong ngajinya. Ngaji maka iya we Kakang Chandra ngarah asup surga. Kanu lain masuk neraka. Tah kade hizbi eta nu kitu. Hizbi eta teh ngaranna. Gitu kan ada orang-orang tuh yang melarang orang tuh untuk bermajelis di majelis yang lain padahal sama-sama ahlu sunnah. Tapi ulah usah nu ieu itu mah. Nu ieu mah kokoh leuwih kokoh cenah ieu mah kan gitu. Itu mah letoy cenah kan kokoh jeung letoy berarti kan. Itu mah ustad letoy cenah. Ustad kokoh ieu. Tah hizbi samane. Gitu ya. Sampai Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang manhaj. Syekh, ini bagaimana katanya belakangan ini merebak kalimat manhaj ini. Tapi digunakan untuk saling membid'ahkan, memfasikan, bahkan mengkafirkan. Ini sebetulnya bagaimana katanya? Jawaban Syekh Utsaimin apa? Manhaj itu kata beliau, at-thariq al-wadih. Jalan yang jelas. Jalan yang jelas di dalam beragama. Di dalam beramal, apakah itu amalan dunia atau amalan akhirat. Cuma kata Syekh Utsaimin, orang-orang zaman sekarang suka menggunakan kalimat tersebut untuk perilaku-perilaku hizbiyah. Kata Syekh Utsaimin. Dengan cara apa? Memecah belah. Jadi kaum muslimin tadi kotak-kotak. Padahal itu adalah pekerjaannya setan. Ya. Mata lamun aya jelema ngaku salapi tapi suka memecah belah setan bungkeulekan eta teh sabenerna mah. Ngan ngaku we bermanhaj salaf. Gitu mataknya antum jangan tertipu dengan penampilan. Gitu ya. Jangan tertipu dengan jenggot panjang celana cingkrang selama dia memecah belah kaum muslimin hizbi itu orang. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Gitu ya, hanya mengajak kepada dirinya saja, mengajak kepada apa? Kelompok pengajiannya saja, gak boleh. Sampai punten ada sekelompok orang yang melarang. Mereka mengaku salafi tapi ketika kita share misalnya kajian Ustadz Firanda. Kita share kajian Ustadz Syafiq misalnya. Temenang. Tong nge-share nu kieu cenah dina WA na teh. Coba, tapi ngaku bermanhaj apa? Salaf. Hizbi orang-orang seperti itu. Gitu ya. Hati-hati antum. Jangan sampai ini gitu. Selama mereka mengajarkan ahlu sunnah di atas manhaj salaf, ambil ilmunya. Makanya jangan menimbang ahli ilmu itu dengan kemaksuman dan kesucian. Gak ada ahli ilmu yang maksum itu. Gitu ya. Timbanglah mereka dengan keadilan dan insaf. Dan sebelum kita menimbang ahli ilmu, coba timbanglah diri kita sendiri gitu. Nah ini orang yang selalu sampai itu punten dia di-cut saja nanti. Itu kajian Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq nggak boleh di-share, tapi ngakunya bermanhaj salaf. Itu. Ngakunya bermanhaj salaf, kan teka artinya. Nggak ngerti kita.
Nah, inilah perilaku-perilaku hizbi yang kemudian dikemas seolah-olah itu adalah salafi gitu. Dikemas bahwa hanya ustadznya saja sumber kebenaran itu. Ikhwan, ilmu itu terlalu banyak untuk kita kuasai semua. Siapa sih ustadz di kita yang kemudian bisa menguasai seluruh ilmu yang ada? Enggak ada, ikhwan. Siapa ustadz di kita yang menjadi representasi dari ulama salaf? Enggak ada. Kita hanya berusaha mengikuti mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Sugan we atuh urang teh kata dikumpulkeun jeung sahabat. Almar'u ma'aman ahab, kan gitu. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita mencintai Nabi, mencintai sahabat. Kita berharap kepada Allah bisa dikumpulkan dengan mereka nanti. Gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ingin bermanhaj salaf tapi terjerumus kepada hizbiyah kita. Makanya ikhwan, kata para ulama, hukum asal kaum muslimin adalah ahlu sunnah. Tetangga kita yang awam itu ahlu sunnah, salafi hukum asalnya. Gitu ya, sampai nampak, kata para ulama, sampai nampak dari seseorang itu keyakinan, ucapan, perbuatan yang menyelisihi ahlu sunnah. Seperti Ulil Absor, Muksid, Ghazali, atau dulu ada Nurkholis Majid, jelas mereka keluar dari ahlu sunnah. Gitu, dengan ucapan-ucapannya jelas keluar dari ahlu sunnah mereka. Kita bisa melihat hujah tegak kepada mereka. Al-Quran sudah datang kepada mereka. Sunnah Nabi sudah datang. Para ulama sudah menyampaikan. Tapi mereka kekeh dengan liberalisasi mereka. Keluar dari ahlu sunnah itu orang jelas. Tapi orang-orang awam ikhwan. Itu hukum asalnya ahlu sunnah semua. Antum kalau tidak percaya baca. Rifqon ahlas sunnah bi ahli sunnah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di situ beliau mengatakan hukum asal kaum muslimin itu seluruhnya ahlu sunnah. Gitu ya. Sampai nampak keyakinan, ucapan yang menyelisihi ahlu sunnah. Makanya tetangga kita itu ahlu sunnah semua. Gitu ya. Maka kewajiban ahlu sunnah dalam surat Al-Asr apa? Inna wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Gitu. Nasihati mereka. Gitu kan ya. Sampaikan kebenaran kepada mereka itu. Nah ini yang harus kita pahami. Eta teh nah jam 8 wae eta tadi. Ngaco eta teh. Boro tangga teh bet angger wae. Sekarang jam berapa? 20.15 ya. Gitu. Nah, antum bisa paham ya? Gitu. Jadi hati-hati tuh dengan hizbiyah yang tidak terasa itu. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa? La tajlis ma'a sahibi bid'ah. Janganlah kalian duduk dengan ahlu bid'ah. Fa inni akhafu an tanazzala 'alaika la'nah, karena aku khawatir akan turun laknat kepadamu. Gitu. Ini ucapan Fudail bin Iyad. Kemudian ada 2 orang mendatangi Imam Ibnu Sirin. Gitu ya. Mau mendakwahi Imam Ibnu Sirin. Coba kira-kira orang seperti apa yang berani mendakwahi Ibnu Sirin? Ahli hadis beliau. Sing mungkin tidak orang awam yang datang. Gak mungkin. Itu pasti ulama mereka yang datang itu. Karena mereka tahu Ibnu Sirin itu ulama. Datang kepada Ibnu Sirin. Ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Nuhadditsuka bihadis. Aku ingin sampaikan kepadamu satu hadis. Kata orang itu. 2 orang ya. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan la. Gak mau. Kata Ibnu Sirin. Kemudian mereka berkata lagi. Naqra'u alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu aku akan bacakan kepadamu satu ayat dari Al-Quran. Dari kitabullah. Maka Ibnu Sirin mengatakan la. Enggak. La takumani anni. Kalian pergi dariku. Aula aku manna. Atau aku yang akan keluar. Kata Ibnu Sirin. Indit mana atau orang nu indit. Kita mun orang Sunda mah. Ya. Kemudian fakhoroja, kedua orang itu keluar. Ini gak mungkin orang awam ikhwan. Yang datang pasti ahli ilmunya dari mereka. Mau membacakan satu hadis
dan 1 ayat. Orang awamna memual wanian atuh. Kenapa? Di zaman itu orang awamnya mengerti bagaimana sunnah wal jamaah itu. Sampai orang yang mengatakan bagaimana Allah bersemayam di atas aras saja diusir ku Imam Malik. Ya, kalau zaman sekarang orang bertanya seperti itu rek diusir di Al-Kausar. Keluarkan usia eta ahlu bidah. Jangan. Zaman sekarang orang bertanya seperti itu nggak ngerti. Tapi zaman Imam Malik kalau orang bertanya bagaimana tentang sifat Allah dia sudah dipastikan ahlu bidah. Kenapa? Karena sunnah begitu kuat. Gak dikenal di kalangan ahlu sunnah menanyakan kaifiat sifat Allah itu gak pernah dikenal. Makanya gak ada sahabat kemudian tabiin yang mentakwil-takwil itu gak ada. Itu ya gak dikenal mentakwil-takwil sifat seperti itu. Itu baru datang setelah datangnya para ulama kalam itu, ahlu kalam itu. Mereka mentakwil-takwil sifat Allah. Nah kemudian kedua orang itu keluar. Maka sebagian orang berkata kepada Ibnu Sirin, ya Abu Bakar wahai ayahnya Bakar, wa makana alaika an yaqra alaika ayatan min kitabillahi ta'ala. Gitu. Kenapa? Apa masalahnya denganmu? Gak mau dibacakan 1 ayat Allah. Kenapa? Maka beliau mengatakan ini khasyitu, aku takut. An yaqra alayya ayatan, dia membacakan kepadaku 1 ayat. Fayuharrifaniha, kemudian mereka menyimpangkan ayat tersebut. Apa yang disimpangkannya? Ayatnya atau tafsirnya? Tafsirnya. Da ayat nama mual bisa disimpangkan. Da Ibnu Sirin ge apal atuh Al-Quran. Gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan Ibnu Sirin itu mereka menafsirkan ayat Quran dengan hawa nafsu mereka. Kemudian tafsiran itu masuk ke dalam hati dan menjadi syubhat. Ieu teh sakaliber Ibnu Sirin. Sieun abdi mah alim sieun. Ulama Pak, nah orang tuh kasihannya. Orang mah wanian gitu. Wah tenang orang tenang. Tas ngaos ka Kang Chandra tenang. Orang kan gitu. Gitu ya. Ini Ibnu Sirin seorang alim sampai tidak mau mendengar padahal yang dibacakan hadis dan ayat. Gitu. Kemudian dari Abdul Razak. Fayakiru zalika fi qalbi. Kemudian tafsiran itu akan tersimpan di dalam hatiku, kata Ibnu Sirin. Kemudian dari Abdul Razak, beliau berkata, Ibrahim ibn Abi Yahya berkata kepadaku, aku melihat seorang Mu'tazilah di sisi kalian. Banyak sekali. Kemudian aku mengatakan na'am. Wahum yaz'umuna annaka minhum. Dan mereka mengira engkau bagian dari mereka. Gitu ya. Kata siapa itu? Kata Ibrahim ibn Abi Yahya. Qala afala tadkhulu ma'i hadza al-hanut hatta ukallimuk. Kemudian dia berkata, kata Abdul Razak ya. Kemudian Ibrahim ibn Yahya berkata, kalau begitu yuk ngobrol heula yuk, kita masuk ke tempat ini kita bicara. Jadi siapa Abdul Razak itu diajak ngobrol sama Ibrahim ibn Abi Yahya. Maka beliau mengatakan lah, gak mau aku. Gitu. 5, kenapa? Li'annal qalba dhaif, karena hati itu lemah. Gitu ya. Hati itu lemah. Wadin laisa liman golab, dan agama itu bukan milik orang yang menang di dalam berdebat. Tuh. Agama itu bukan milik orang yang menang di dalam berdebat. Makanya kalau antum melihat orang pintar berdebat selalu menang, jangan antum takjub sama dia. Kenapa? Belum tentu dia benar kok. Gitu. Agama ini bukan milik orang yang menang dalam berdebat. Matak tong sok resep debat. Satu lagi. Dari Mubashir ibn Ismail al-Halabi, beliau berkata, Auza'i ditanya. Dikatakan kepada Auza'i, ada seorang laki-laki berkata, aku duduk dengan ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Jadi kaditu kadieu. Jeung ieu calik, jeung itu calik. Jadi jeung ahlu sunnah calik, jeung syiah calik, jeung khawarij calik saya tama gitu. Ya mungkin ingin ingin diterima oleh berbagai kalangan lah seperti itu ya. Jadi itu bener kemana-mana cenakan gitunya. Jadi jeung ini calik. Maka Imam Auza'i mengatakan hadza rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil. Orang ini ingin menyamakan antara kebenaran dan kebatilan.
Gitu. Itu dalam kitab Al-Ibanah. Nah, sampai di situ ikhwan, nanti untuk ciri-ciri ahlu bid'ahnya di sini dijelaskan ada beberapa poin. 1, 2, 3 ya. 3, 4, ada 4 poin. Penjelasannya lumayan panjang. Kemudian nanti ciri-ciri ahlu sunnah seperti apa, baru masuk nanti kita ke bab yang berikutnya. Insya Allah ini beberapa pertemuan selesailah.